Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, ya, di dalam beberapa hari ma'dudat, hari tasyrik, yaitu hari yang terbilang, yang terhitung terbilang, yaitu hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumaini, maka barang siapa yang terburu-buru meninggalkan Mina fi yaumaini, setelah 2 hari, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya, bukan dosa bagi dia. Wa man ta'akhara, dan barang siapa mengakhirkan keluar Mina, fala isma alaih, maka tidak ada dosa juga di atasnya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah kalian annakum ilaihi tuhsyarun, bahwa kalian kepada Allah, kepadanya tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan, ya. Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, ya. Berzikir itu di sini apa? Membaca apa? Takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Beberapa hari yang terbilang, yang telah ditentukan itu apa? 3 hari setelah hari raya haji, yakni tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, yaitu hari apa? Hari tasyrik, ya. Barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka dia tidak ada dosa baginya. Fala isma alaih, dan barang siapa yang mengakhirkannya juga tidak ada dosa baginya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepada Allah. Zikirnya gimana? Mengucap takbir dan sebagainya di hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari melempar jumroh, yaitu tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi kalian tidak diharuskan melakukannya di hari itu semua, ya, di semua hari itu maksudnya. Kalian tidak diharuskan melakukannya di semua hari itu, ya. Jadi karena apa? Tolak ukur kebajikan itu ketakwaan, takwa kepada Allah. Ukuran kebajikan, ukuran kebaikannya itu adalah takwa kepada Allah, bukan jumlah bilangan. Jadi bukan jumlah bilangan. Maka bertakwalah kepada Allah, ingatlah bahwa hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan, ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa minan nas, dan di antara manusia man yu'jibuka, ada orang yang mengagumkan engkau Muhammad, qawluhu, ucapannya itu mengagumkan, fil hayati dunya, ya, tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan ia mempersaksikan Allah, Allah ala ma fi qalbihi, atas apa yang di dalam isi hatinya. Wa huwa alatul hisam, nah, dan dia itu adalah alatul hisam, sangat keras penentangannya, al-hisam, permusuhannya, ya. Dan di antara manusia itu ada yang pembicaraan tentang kehidupan dunia itu mengagumkan engkau Muhammad, dan dia itu bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia sesungguhnya adalah penentang yang sangat keras, ya. Wa huwa alatul hisam, ya, dia adalah penentang yang sangat keras. Jadi ini terkait karena tolak ukur kebajikan itu ketakwaan kepada Allah, maka merugilah sekelompok orang yang ucapannya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka ini selalu membubui ucapannya dengan kata-kata manis, sehingga menimbulkan kekaguman. Padahal mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Bahkan untuk
menyembunyikan kebohongan yang mereka ucapkan. Jadi mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Allah mengetahui ketulusan hati mereka. Mereka inilah musuh yang paling keras. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, wahai Muhammad. Di antara manusia ada seseorang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik hatimu. Ya. Tetapi sebaliknya tidak demikian halnya tentang kehidupan akhirat karena berbeda dengan pandangan dan keyakinannya. Jadi dipersaksikannya kepada Allah atas isi hatinya bahwa itu benar-benar cocok dengan apa yang diucapkan. Padahal ia adalah musuh yang paling keras, baik bagimu maupun bagi pengikut-pengikutmu. Ya, disebabkan permusuhannya denganmu Muhammad. Orang ini namanya Akhnas bin Suraik. Ya. Seorang munafik yang manis mulut terhadap Nabi Muhammad. Jadi Akhnas bin Suraik itu seorang munafik yang manis mulut terhadap Nabi Muhammad. Ia bersumpah bahwa ia seorang mukmin dan cinta kepada Nabi, lalu mendekati majelisnya. Nah, maka kepalsuan ini dibukakan Allah. Ya, dan suatu waktu ia pernah lewat di pertanian dan peternakan seorang sahabat. Maka dibakarnya tanaman dan disembelihnya hewan-hewan milik sahabat itu di waktu malam. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling dari kamu, sa'a, ia berusaha fil ardi, di muka bumi ini, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di dalamnya, wa yuhlikal harta wan nasl. Ya. Dia menghancurkan tanaman-tanaman wan nasl dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Ya, dan Allah tidak menyukai kerusakan itu. Jadi apabila mereka berpaling dari engkau Muhammad, dia itu berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. As-Suddi berkata, ayat-ayat ini itu diturunkan kepada Akhnas bin Suraik As-Saqafi. Jadi ia menemui Rasulullah dan pura-pura memeluk Islam. Hal ini membuat Rasulullah takjub. Nah, setelah itu Akhnas pergi melintasi kebun dan beberapa ekor keledai milik orang Muslim. Lalu ia merusak kebun itu, membunuh keledai-keledai itu. Ya. Jadi dia itu pura-pura baik. Ya, di depan Rasulullah pura-pura baik. Padahal sebenarnya dia adalah musuh yang sebenar-benarnya. Ya. Ini orangnya namanya siapa ini? Akhnas bin Suraik As-Saqafi. Ya, jadi dia menemui Rasulullah pura-pura memeluk Islam, pura-pura baik, menakjubkan, ya, sehingga bikin Rasulullah takjub. Tapi sebenarnya setelah itu, ketika dia berpaling dari Rasul, dia justru melintasi kebunnya kaum Muslim, dirusak, ada keledainya dibunuh, dan beberapa ekor keledai dirusak semuanya. Ya. Dia adalah musuh yang sebenar-benarnya. Aladul khisam. Wa idza qila lahu ittaqillaha, dan apabila dikatakan kepadanya ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadzathul izzah, bangkit kepadanya kesombongan. Bil ism, dengan berbuat dosa, fahasbuhu jahannam, maka cukup baginya jahannam, neraka jahannam. Nah, wala bi'sal mihad, itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, ya, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Ya, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk
Jika dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perbuatan-perbuatanmu, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan perbuatan dosa yang disuruh menghindarinya itu dilakukan. Ya. Akhadathul izzah, bangkit padanya kesombongan, bil ism, dengan berbuat dosa. Hasbu jahannam, cukuplah baginya neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, sebagai tempat seburuk-buruknya yang cocok bagi dia. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nas, dan di antara manusia may yashri, ada orang yang yashri, mengorbankan nafsahu, dirinya, ibtigha'a, karena mencari mardatillah, keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha pemberi rahmat bil ibad, kepada hambanya. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi Sa'id bin Musayyab itu berkata, suatu hari Suhaib hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Dalam perjalanan itu Suhaib dikejar orang kafir Quraisy. Ia turun dari tunggangannya, bersiap dengan anak panah di tangan, dan berkata, wahai kaum kafir Quraisy, demi Allah kalian tentu mengetahui jika aku adalah seorang pemanah ulung, kalian tidak akan bisa menyerangku. Sekarang kalian pilih salah satu, kalian semua mati terbunuh, atau kalian dapat memiliki seluruh hartaku di Mekah dengan syarat kalian tidak mengganggu hijrahku ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy itu memilih harta Suhaib dan membiarkannya hijrah ke Madinah. Kemudian setiba di Madinah, Suhaib menceritakan peristiwa yang menimpanya kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, engkau telah beruntung, wahai Aba Yahya. Abu Yahya itu Suhaib. Atas hal itu, maka atas hal itu turunlah ayat ini. Dan di antara mereka ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun pada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah fis-silmi, di dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah ataupun perbuatan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan, innahu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat jelas, yang sangat nyata. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang benar-benar nyata bagi kalian. Jadi ayat ini merupakan perintah kepada kaum muslimin untuk mencintai perdamaian. Ya, peperangan dan permusuhan itu digambarkan sebagai pengikut setan. Ya, hidup damai antar muslim dan kelompok lain menjadi ajaran penting di dalam Islam. Ya, karenanya peperangan antar umat itu sedapat mungkin dihindari. Permusuhan antar umat itu sedapatnya dihindari. Jadi ayat ini juga meletakkan perdamaian, suatu sikap dasar dari hubungan, baik hubungan secara skala nasional ataupun internasional, sebagaimana yang dianut semua agama-agama samawi. Agama samawi itu agama langit, agama yang dulu-dulu itu. Sebelumnya prinsip yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa di dunia itu adalah hukum rimba.
Yang kuat akan menindas, ya, menindas yang lemah atas hukum rimba. Itu adalah hukum rimba. Kemudian Islam datang menghapus prinsip ini dan menggantikannya dengan prinsip-prinsip yang luhur, yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai. Ya, dari itu dalam Islam perang hanyalah diperbolehkan sebagai tindakan defensif, sehingga dapat mengajak musuh untuk damai. Maka perang yang diperintahkan Islam dan agama-agama samawi lainnya adalah untuk menopang perdamaian dan menegakkan keadilan. Ya. Dan menegakkan keadilan. Makanya orang beriman jadilah Islam secara utuh dan keseluruhan. Ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir dalam kesesatan, min ba'di, dari setelah ja'atkumul bayyinat, jadi sesudah datang kepada kalian al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, fa'lamu, maka ketahuilah kalian annallaha, bahwa Allah azizun hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada kamu, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ini Ikrimah berkata, suatu saat ada sekelompok orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Sa'labah dan Asad bin Ubaid menghadap Rasulullah. Mereka hendak beriman dan meminta agar mereka diizinkan untuk memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar dan membaca dan mengamalkan Taurat pada malam hari. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ya. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata disampaikan kepada kamu, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Hal yang duruna, ya, tidak ada yang mereka tunggu illa, kecuali ayyatiyahumullah, agar datang kepada mereka azab Allah. Azab Allah fi zulal, di dalam naungan-naungan minal ghamam, dari awan, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, wa qudiyal amr, dan telah diputuskan, ditetapkan al-amr, suatu perkara, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala perkara. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ya. Tiadalah, maksudnya itu tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu buat memasukinya secara keseluruhan, melainkan datangnya Allah kepada mereka. Maksudnya siksa Allah. Ya, seperti yang difirmankan atau datang amru rabbika, siksa Tuhanmu. Ya. Apakah berpalingnya mereka itu dari Islam karena masih menunggu kelonggaran untuk melihat Allah secara langsung di bawah naungan para malaikat-malaikat? Jadi Allah telah memutuskan untuk tidak menuruti kemauan mereka itu. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Dia berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya. Karena Allah telah memutuskan untuk menolak angan-angan mereka. Maka hal itu pasti akan terlaksana. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan
datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Ya, eling-eling selawase urip.